bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita? Unsur di diri kita aja kita kada tahu. Mendudukan ini sedekah jariyah hutan. Pak Bu, ada 7 unsur, ada 7 nasar di diri kita ini yang jangan sampai kita melupakannya atau bahkan tidak mengetahui. Kasihan kuitan terputus karena lantaran kita kadang mengenal. 1, di diri kita ini ada nasar Allah, unsur Allah, asal daripada Tuhan kita. Tolong hitung akan adalah. Pertama, tadi nasarnya unsurnya ini ada 7. Nah, yang pertama unsur Allah, nasar Allah, asal daripada Allah. Itu ada 4. Zat, sifat, asma, dan af'al. Amun ulun jelasakan pembakalin 4 ini 4 jam. Nambahi kamploknya. Daur. Nah, ini lain waktu aja ya kalau pian supaya tahu aja di diri kita nih ada nasar Tuhan. Zat, sifat, asma, af'al. Zat dirinya, sifat rupanya, asma namanya, af'al kelakuan. Pun siapa tuh? Pun Allah Ta'ala. Jangan diakui, jangan dirabuti. Yang kedua, ada yang namanya nasar Muhammad. Nah, nasar Muhammad pun juga 4. Awal, akhir, zahir, batin. Nah, awal, akhir, zahir, batin ini pun masih pecah lagi. Amun ulun pecahkan pulang kok 4 jam pulang, 8 jam subuh hari. Ken aja bahasa. Pokoknya kenali dulu nenek. Nggih. Nya kadang malam ini kada gitu ketemuan, tahun kena ketemuan pulang. Yang ketiga, Pak, di diri kita ini ada nasar hamba. Ada nasar hamba. Apa nasar hamba? Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Ini dipinandui, dikenali. Pokoknya bila pian sudah kenal, biar kada hafal lagi Bapak juga. Ada jauh ulangannya. Ini harus seolah juga kita. Sudah berapa? 3. Yang keempat, di diri kita ini ada nasar Adam. Ada nasar Adam. Dari mana? Tanah, air, angin, api. Jadi jangan saja pian bepada kita ini dari tanah kembali ke tanah. Maka 4. Kenapa sebutin tanah aja? Tanah, air, angin, api. Jangan sebutin tanah aja. 4. Makanya babini gini batasnya 4. Tambahin lagi. Saya itu babini. Jangan tapi nyaring. Ini urusan pembakal aja. Besok ulun balik juga. Nah, berapa nasar sudah? 4. Nasar yang kelima, nasar yang batin. Nasar yang batin apa? Nyawa, akal, hati, nafsu. Nasar yang keenam, nasar bapak, nasar ayah, nasar abah. Di diri kita ini ada hak kuitan, hak abah kita. Jangan diakui. Mun hendak amal jariyahnya terus mengalir. Apa Pak Bu? Urat tulang, otak sumsum. Itu ampun abah. Jangan diakui. Bilanya kita mengenal itu Pak Gue, maka apa nampian berbuat kebaikan, kuitan mendapatkan. Walau sekecil zarah. Amun kada tahu gawian pian juga, berarti kuitan kada dapat. Yang ketujuh, di diri kita ini ada nasar atau unsur ibu. Hak mama kita, hak ibu kita. Apa? Kulit, bulu, urat, dan tulang. Bukan kulit, bulu, darah, dan daging. Sekarang dimanapun seorang kadada. Selama ini Pak Bu, kita berjalan seiring waktu, jam berganti hari,
hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Apa yang kita lakukan orang tua kita mendapatkan? Pertanyaannya, kalau pian nah memperbuatnya, maka kada dapat, karena tidak mengenali hak beberapa hal tadi. Tapi kalau kita mengenali bahwa betul-betul di diri kita nih ada hak abah kita, ada hak mama kita, maka apa saja yang pian perbuat hal kebajikan, maka pahalanya mengalir sampai ke dalam kubur. Kenapa? Inilah sebenarnya diri kita nih amal jariah. Jadi kadang nang duit, nah pasir aja, semen aja, ini nah digunakan bumuran nggak? Kada putus kalau. Nah, jadi hakikat sebenarnya amal jariah itu adalah diri anaknya sendiri. Kalau dia mengenalnya, kalau tidak putus. Bagaikan tidak dipergunakan lagi. Nah, baik-baik membawa diri. Bila nang kita gawi nang baik-baik, kuitan dapat. Nang kada baik pak, dapat jo kuitan. Jadi apik-apik. Nah, sekarang nasarnya tadi ada 7. Setiap nasar itu ada 4. 7 kali 4 7 kali 4 28. Siapa yang sholat berjamaah, berapa derajat? 27 lah. Mana dalilnya? Sholatul jamaah afdalu min sholli fadil bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. Berapa? 27 derajat. Sebenarnya Pak Ibu Inang 27 derajat tuh yang 7 unsur tadi. Di mana pian nak dapat 27? Adakah kaum langgar masjid bila pian sembahyang berjamaah bulikan dapat 27 atau 2700? Kada ada kalau. Sebenarnya di diri seorang, maka guru tadi 28, yang menyempurnakannya kita menjadi 28. Ini wajib dikenali. Hadis-hadis Rasulullah itu nyata, tapi kita tidak mengenalnya. Kita cuma tahu selama ini bila sholat berjamaah 27 derajat, mana pahalanya? Kita ada pernah melihat? Ayo, sampai Tuhannya ada melihat pahala lah. Jujur, ini ada melihat pahala lah. Selama sholat berjamaah ada dakwah. Sebenarnya ada di diri seorang. Nah 7 unsur tadi. Setiap unsur itu 4. 7 kali 4 28. Maka 27. Kita nang kelak ke 28-nya nang menyempurnakan. Jelas? Ya mungkin kada jelas, belajar aja dulu belum. Sama-sama kita belajar. Jadi jangan sampai kita ini tak ikuti pahala nang kita kada mengenalnya. Hadis itu bujur, tapi kita kada mempelajarinya. Nang 27 itu nang mana? Nah, jadi mun sudah tahu ini rajin-rajinnya sembahyang berjamaah. Gitu. Rajin-rajinnya. Jangan kada lagi surangan di burai 27, jangan juga. Nah, jadi diri kita ini sebenarnya sedekah jariah. Jariah siapa? Mama abah kita. Nah, pian datang ke sini nah. Menyetahu kuitan dapat. Barang siapa yang dia hadir pada satu kumpulan yang baik-baik, belum lagi dia berpisah, dosa sudah diampuni. 1. Yang kedua, nilai fadilatnya baik, bagaikan orang yang beribadat sunat 50 tahun. Satu mati aja 50 tahun. Ayo. Dan 3 kali hadir nang kayak ini. Mbak malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, 3 kali malam, 3 kali turun itu malam. Apa enggak? Mbak 50 kali 3 berapa? 150. Selamat dah kita. Paling keren asal tahu. Nyada tahu tuh apa pun. Nah, sedekah jariah ada di diri seorang ini sebenarnya sedekah jariah. Nah, sedekah jariah secara syariat ya namanya nyumbang ke masjid, ke langgar, ke pesantren. Itu mun orang masih gunakan, menyangka digunakan lagi putus loh. Nah, ini pun ada putusnya, ada.
Nah makanya itu kita ini wajibnya belajar. Jangan cuma bisa baca hadis tetapi tidak mengetahui penjelasan hadis dan keterangan hadis. Baca hadis artinya sudah hilang. Yang mau apa? Banyak orang yang hafal Quran hadis tetapi dia tidak mengetahui makna sebenarnya apa yang dikehendaki pada Quran dan pada hadis. Nah 27 tadi ya seumuran kita tahu. Ada pernah melihat kalau 27 tak? Ayo jujur jangan Tuhan. Ulu ini telah betul Tuhan. Lawan telah lambat lahir. Nampian minta reda minta halal bukan ulu ini pembisanya. Ulu cuman bertanya pernah lah pian melihat nang pahala 27 itu pernah lah. Kadang lah. Atau kaum berbagi 2.700 setiap kali sembahyang mau 5 waktu di mana gaji kaum lagi habis sekalinya di diri seorang. Nah ini pentingnya mengenal diri, penting. Nah itu yang pertama. Apalagi Pak Bu, apabila telah meninggal dunia anak cucu Adam maka putuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang kedua daripada yang 3 apa? Awaladun soleh, anak yang soleh. Anak yang soleh dipandang secara zahir, anak yang taat kepada Allah Rasulnya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak ini Pak Ibu senantiasa yang dia lakukan adalah kemaslahatan, kebaikan, amal soleh. Tetapi maaf, apakah anak kita sudah soleh dengan taat kepada Allah dan Rasul? Dengan dia tidak mengenal Allahnya, dengan dia tidak mengenal Tuhannya, dengan dia tidak mengenal Rasulnya. Ulun tidak mengatakan anak-anak kita tidak kenal Allah dan tidak kenal Rasul. Tetapi yang ulun maksud, dia cuma mengenal nama Tuhannya, Allah. Cuman mengenal nama Rasulnya Muhammad. Siapa Allah? Siapa Muhammad? No. Kita cuman tahu bahwa Allah gaib, Muhammad di Madinah. Kalau pian katakan seperti itu, bagaimana syahadat yang setiap waktu pian kata? Maaf, syahadat itu bukan pengucapan. Syahadat itu bukan sekedar pengucapan, tetapi penyaksian. Tatkala kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, pian harus menyaksikan Allah. Hati-hati. Ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, pian harus menyaksikan Muhammad. Sekarang bagaimana yang kita katakan Allah gaib? Berarti batal syahadat. Bagaimana kita mengatakan Muhammad di Madinah? Pian kada sejaman. Batal. Mun batal syahadatnya itu Islam juga. Hati-hati. Mun kita ni sudah tuaan juga, baik dilajimi belajarnya nih. Kenali Allah sebagai Tuhan, kenali Muhammad sebagai Rasul. Jadi syahadat itu Pak Ibu bukan sekedar pengucapan. Walaupun dikata, cuman bukan sekedar diucap, tapi disaksikan. Berarti pian harus menyaksikan Allah. Berarti kita harus menyaksikan Muhammad. Jangan bilang Allah gaib, batal. Jangan bilang Muhammad di Madinah, ada sejaman. Jangan menggunakan satu dalil. Dalil itu begini, nampian mengatakan Allah gaib itu dalilnya apa? Alladzina yu'minuna bil gaib, bujur aja. Tetapi dalil yang lain mengatakan apa? Dzalika ilmul ghaib wasyahadah. Tuhan tidak saja gaib tapi nyata. Apa lagi? Mana lagi dalilnya? Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tuhan tidak saja batin tapi zahir. Bahkan kita di dalam tauhid belajar sifat 20 nang panambayan pamulaan Allah bersifat wujud, artinya berarti ada, dilihatnya mak mengarang ada. Kita ini aneh Pak, minta reda dulu. Nah, satu sisi memadahkan Allah gaib, satu sisi sini belajar Allah wujud. Nah mana wujud? Pernah lagi kita berpikiran kan? Allah gaib ya, tapi sini kena memadahkan Allah wujud. Artinya ada nang bujur nang mana? Tabulak balik. Bujur kan? Tabulik balik, taputar-putar.
Ya muqallibal qulub, hati ini tuh bolak-balik. Sayangnya, untung gak ada matian lagi. Ini bila memadangkan Tuhan gaib terus kada bertemu Tuhan. Mungkin ini kada bertemuan sasat bro. Habis umur nih. Ini malam ini pembakal pecahan kita. Kada usah gilang karena piring pecahan. Ayo lu bertawar aja dulu nah. Ini dipecahan kita. Maaf. Minta reda minta halal. Ini hak. Tadi mun sekadar anak kita nih taat beribadah. Nah, sekadar anak kita patuh lawan kita. Sekadar nang digawinya baik. Itu pendapat syariat lalu soleh karena baik. Tetapi pada hakikat belum soleh. Anak soleh nang sebenarnya anak yang kenal Allah, kenal Rasulullah, dan dia tetap istiqomah di dalam ibadah itu nang soleh. Punya kada kenal di Tuhan belum. Biar bolang kayak kataraan sudah jadi tuan guru belum soleh. Belum. Ulun mengatai ini ulun belajar. Kadang nang nafsu ulun pun memandangkan yang itu. Belum nang aja sih. Mun sekadar anak tuh paribasanya taat sembahyang, taat lawan kuitan, gawiannya baik, tapi nya kada kenal lawan dirinya, itu belum soleh. Anak nang soleh, anak yang kenal Allah, kenal Rasulullah, artinya kenal diri, kenal dirinya nih siapa? Man anak, siapa aku? Dan tetap istiqomah di dalam ibadah, artinya syariat tetap digawi, itu nang sebenarnya soleh. Biar sudah mengajar jadi tuan guru, ini dipertanyakan solehnya. Jadi bilanya orang bersurban itu soleh lah, bisanya utuh. Ya Allah, ngarannya utuh, dan soleh. Bila bersurban itu soleh lah, bisa aja amat, ngarannya amat. Jadi kesolehan orang itu Pak Bu tidak ditandai bolang atau surban, tidak ditandai selendang, tidak ditandai jubah. Bukankah Nabi sudah menyebutkan innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Tuhan kadang memandang jasad. Penampilan ini kadang dipandang Tuhan. Wala ila suwarikum kadang memandang Tuhan rupa bungas kadang. Wala ila amwalikum, Tuhan kadang memandang harta, sugih kadang. Yang penting berduit. Biar enggak ada sugih, penting berduit. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat dipandang Tuhan hati. Pak Bu maaf, hati yang dimaksud bukan hati yang segumpal darah. Ini kesalahan. Kesalahan. Jadi yang dipadakan hati bukanlah hati yang ada segumpal darah. Kalau segumpal darah yang dipadakan hati itu, apa bedanya lawan ayam? Lawan binatang itu apa bedanya? Hakikat hati itu ruh. Bahasa lain ruh itu ya hati. Lain hati dan segumpal darah itu lain. Nah makanya hati-hati. Kita tak acak salah, tak paham salah. Dikira hati nang segumpal darah lain. Nang dipadakan hati itu hakikat ruh. Ruh itu Pak Ibu kada berupa laisa, tapi bisa dirasa. Mana hakikat ruh? Lo ambilkan. Ruh kata lainnya lawan kita ia rasa. Merasa kada biar? Pian melihat itu nama itu rasa. Pian mendengar saat ulun bicara itu rasa. Ulun bicara dengan lisan itu rasa. Nah rasa itu bahasa lainnya ya ruh. Lalu ada nama memadakan hati iya, tapi bukan hati yang segumpal darah, itu ruh. Dia tidak berupa tapi bisa dirasa. Nah itu hakikat ruh. Nah, lalu bujurkah bila mati ini ruh dicabut? Bujur jangan. Nah, kayak bapak kecil. Belum pernah mati Pak lah. Jadi kada tahu. Kada tahu. Minta redalah hati-hati. Bila be'atikat habis umur, ruh dicabut, jasad kita hancur. Hancur dalam kubur hancur.
Karena ruh meninggalkan jasad. Jaka rokok toh habis rokoknya, mbak, kotaknya jadi apa lagi? Buang orang menilik, hancur kalau. Nah, maaf, begini, Pak Bu, sebenar-benar diri itu adalah ruh. Kita kenali dulu. Sebenar-benar diri itu adalah ruh. Ulun ke atasan dulu lah, hanya ke bawah. Ruh ini siapa? Ruh itu kada lain Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu yang menjadi ruh semesta alam. Ana abul arwah wa adamu abul bashar. Aku jar nur nang jadi ruh, aku juga nang jadi jasad. Jadi ruh jasad kita ini Nur Muhammad. Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu terbit dari Nur Tuhan. Sedangkan Nur Tuhan asal lawan Tuhan. Berarti di diri kita ini ada unsur Tuhan. Ruh. Ruh. Hati-hati. Bila ini kada mengenalnya, habis. Kiamat. Kiamat. Kayak apa anda? Anak soleh. Sekadar Pak Ibu. Rajin sembahyang. Lawan kuitan cium tangan. Kelakuan baik. Kada pinandu di diri. Kada kenal diri belum. Nah makanya paling kada benar kita nih beisi anak seikung barang nang tahu. Apalagi Pak Ibu seberataan. Nah amun kada ada juga kakanakan kita nang tahu minantu barang. Ini ulun pak orang itu kandok. Om bakalnya sponsornya kuat bener. Nah mun kada ada juga tuh kakanakan kita minantu kalau beliau. Nah minantu mun kada pangguru minantu cucu barang. Mau kada jo cucu ratan. Artinya dari sebanyak anak kita tuh, dari sekian anak kita si kumbar. Nah anak bujur-bujur soleh. Anak soleh itu kenal diri, kenal Tuhan. Nah sekarang kebawakan. Sebenar-benar rumpang napas. Begitu ruh itu turun naik, disambat napas, ini ruh. Masya Allah. Napas itu nama johir ruh. Begitu turun naik, ruh tadi dipadahkan napas, ini ruh. Masya Allah. Nah, berapa lawas dari hina? Ada tahu di ruh? Ini ruh. Di rumah sakit bayarannya nih. Bujur lah. Oh, biar hitung jam. Masya Allah. Belum mengatakan sairnya dulu lah. Napa dulu sair tuh? Ada di dalam ulun padahkan hadisnya dulu. Mengenai napas. Minta reda. Bilanya ada tahun yang bahaya. Nah alhamdulillah malam ini pian dapat warisan. Nah untung apa ajar Nabi? Man kharaja napasin bi ghairi li dzikrillah fa huwa mayyit. Siapa nang kadang mengenal jikir turun naik nafas, maka laksana orang mati, jenazah. Bahkan tidak cukup di situ, Rasulullah masih menyambung hadis. Mithlul hayawan, bahkan seperti binatang. Dunal baqarah, bukan sapi. Kamithlil khinzir, tapi babi. Ini kada tahu. Turun naik. Lalu ulama Pak Ibu ahli tarekat mengatakan naik nafas turun nafas Allah. Tapi ini bukan dibaca, bukan diikuti. Hati-hati nah, bukan dibaca, bukan diikuti, sekedar diketahui. Kenapa? Karena ini lain gawian seorang. Lun lanjutlah. Nang turun naik nafas ini dipadakan af'al Allah. Gawian Tuhan. Af'al Allah nih itu kada lain puji Muhammad. Ya Rabb, puji Muhammad. Makanya ketika turun nafas itu mesra ke batang tubuh sehingga pian kawa bergerak badiam dan berbagai-bagai kawa bagawi. Kayak itu juga jangan ma'atika saat habis umur nafas keluar, ruh keluar, buruk kena awak, mesra ke batang tubuh. Lalu kayak pernah meninggal. Minta dengar lu nah baik-baik. Saat meninggal tuh ruh tuh ada di situ, cuman kada diizinakan bergerak.
bukan keluar. Namun keluar buruk nih toh. Nah, siapa nama katakan saat meninggal dunia ruhnya berlepas, buruk. Buruk. Yang ada baca kamu. Jadi Pak Ibu, waktu meninggal nih itu ruh itu ada. Dan mengetahui siapa nang datang, siapa nang majakan Yasin, siapa nang minuman aja di luar, bororokan tahunya. Tahu. Nah, jadi jangan lagi PL tiket bila meninggal dunia ruhnya tuh belapas. Jangan. Nah, batang tubuh. Cuman kada diizinkan begara. Nah, naik tadi arti hu tuh aku. Keluar Allah, kamu disambat keduanya aku Allah. Tapi ini jangan diikuti, jangan dibaca, sekedar diketahui. Lagilah naikakanlah, lagilah. Hu neng itu Pak Ibu, hu neng itu bangaran Rohul Kudus. Allah itu rohani. Udah pulang ngarannya. Dan menang ini kada tahu nih apa. Biar bolang kayak kataraan. Bolang tuh kada menyelamatkan. Mudah-mudahan kita selamat, orang tua kita dapat syafaat, seluruh keluarga kita terkumpul di dalam surga. Amin. Barakatan pian-pian hadir di sini. Pian kan ini datuk atasnya, ke bawahnya anak cucu. Barataan selamat, amin. Amin. Jangan lagi ini bujur-bujur satu hadis yang ini aja, pecahnya los banget. Menurut pecahkan mulai 7 tadi, agak mana? Maginnya, nah inti-intinya aja dulu. Intinya nih 2 aja guru aja, nggak ada kacang, nyiur. Mbak inti kalau. Nah, jadi mudah-mudahan Pak, anak-anak kita ada mengkada sabaratan saikung barang anak soleh, amin. Amin. Itu kenanang mengalir pahalanya sampai ke kubur. Namun sekadar sembahyang, itu ya atau diri, awak. Nah, dah. Nah, lalu Pak Ibu ada doa. Doanya pendek, mudahan ini dipian baca bujur-bujur. Doa ini dari siapa? Allah yarham Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Maki Mekah. Begitu beliau Pak Ibu menginginkan anak beliau anak yang soleh, mengandung istri beliau, beliau berdoa dengan doa yang singkat. Allahumma aslih dzurriyyati wahdihim ila sabilil huda. Allahumma aslih dzurriyyati, ya Allah jadikan juriatku juriat yang soleh. Wahdihim ila sabilil huda, beri petunjuk kepada mereka jalan yang lurus yang benar. Lahirlah Allah yarham Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Mekah, jadi wali. Lalu Abah Sidik, anak Sidin pulang berdoa dengan doa yang serupa yang diambil dari orang tua beliau. Maka istri beliau mengandung, lahir anak laki-laki, diberi nama Allah yarham Buya Muhammad, Buya Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Mekah. Ya Buya Maliki. Ternyata doa ini dari Kaisi. Jadi wali yuk sabaratan mulai kahi. Kuitan Sidin anak beratan jadi wali. Mun kawa kita nih berataan jadi wali sakataraan, jangan jadi wali sakataraan. Barisnya tuh jangan diubah. Wali barisnya mana kemana? Ke bawah, wala, jadi ubah. Pada bagus. Apa tadi doanya? Allahumma aslih dzurriyyati wahdihim ila sabilil huda. Ya Allah, jadikanlah zuriat keturunan kami yang soleh dan beri petunjuk kepada mereka jalan yang benar. Amin. Nah, mudah-mudahan berkat doa ngambil berkah itu, ini doa tuan wali. Seberatan sekeluargaan jadi wali. Amin. Nggih. Wali napa? Wali tutup. Jangan wali tukap. Apalagi wali yadin. Kacau. Nah, dengan berakatan di sini. Nah, Masya Allah Pak. Nah, itu anak nang soleh, tahu. Nah,
Sekarang ulun ambilakan tadi kenal Allah, kenal Muhammad. Siapa Allah, siapa Muhammad? Maka disahadatakan piani nang wajib bersahadat 5 waktu sumbayang kan 9 kali. Jujur kan? Ayo hitung kan? Ayo hitung. Subuh sekali lah. Lah sadat. Zuhur 2 kali awal akhir. Hitungan 3 dah. Asar 2 kali awal akhir. Berapa dah? 5. Maghrib 2 kali awal akhir. 7. Isya 2 kali awal akhir. 9 kali sehari itu melihat juga Allahnya lawan Muhammad. Maka batal yang ada melihat. Waninya betul tunjuk tapi nampaknya jadi dalam fikih. Baca aja kitab-kitab fikih. Sunat betunjuk nih sunat dalam fikih. Kalau tak semua kitab-kitab fikih maka disunatkan kita betunjuk. Pak Bu, betunjuk ini saat tahiyat awal, saat tahiyat akhir sudah digenggam. Ini dan jangan ini. Kenapa? Ujar itu supaya jangan banyak gerak. Nah sudah kayak ini tapi jangan diangkat dulu. Sudah kayak ini nah. Tahiyat awal, tahiyat akhir sudah kayak ini. Mengangkatnya apabila saat mengata illa. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mengangkatnya waktu mengata illa. Angkat aja lagi. Apabila guru menurunkannya, apabila enggak. Artinya menurunkannya sampai tuntung. Sampai tuntung salam hanya turunkan. Enggak. Nya dijupin aja juruyut. Waduh. Kenapa Joko ini? Karena belawa. Amat. Amat bungas. Jadi Pak Bu, nah, ini isyarat sebenarnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat pian mengata asyhadu an la ilaha illallah itu apa? Saksi atas diriku sendiri. Artinya aku naik saksi atas diriku sendiri bahwasanya tidak ada Tuhan yang bernama Allah melainkan wujud diri batinku berupa ruh. Jadi hakikat Allah itu adalah diri yang batin rupa ruh. Sedangkan ruh sambatannya di diri kita rasa. Kau kan merasa enggak lah. Kau lah. Itulah nang pian padakan asyhadu alla ilaha illallah.